Hai Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Herni Juli Krisna Lauli, peserta Latsar CPNS Kabupaten Nias, Angkatan kelima, kelompok 4, dengan nomor absen 37. Pada video kali ini, saya akan melaporkan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Data Kelompok Tani Berbasis Simultan di Desa Dima, Kecamatan Hiliduho. Berikut cuplikan videonya. Saya adalah seorang CPNS yang bekerja di UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias, di Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Hiliduho. Di BPP Hiliduho terdiri atas 1 orang koordinator, 5 orang penyuluh, dengan 16 desa binaan. Selama saya bekerja di BPP Kecamatan Hiliduho, khususnya di wilayah binaan saya, Desa Dima, saya melihat berbagai isu yang muncul. Permasalahan utama yang diangkat, kurang optimalnya data kelompok tani yang berbasis simultan di Desa Dima, Kecamatan Hiliduho. Penetapan masalah dilakukan dengan analisis USG. Kemudian, penetapan penyebab masalah utama dengan Fishbone. Dari permasalahan tersebut diperoleh gagasan kreatif, yaitu optimalisasi data kelompok tani berbasis simultan di Desa Dima, Kecamatan Hiliduho. Kegiatan 1. Membuat pedoman pengisian data kelompok tani. Sebelum saya melaksanakan kegiatan aktualisasi, saya terlebih dahulu membuat janji pertemuan dengan mentor. Selanjutnya, setelah ditentukan waktu, saya berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang telah saya buat. Kemudian, mentor setuju dan memberikan masukan saran pelaksanaan kegiatan aktualisasi tentang penataan kelompok tani di Desa Dima. Selanjutnya, saya mencari bahan referensi tentang penataan kelompok tani, lalu membuat pedoman pengisian data kelompok tani. Selanjutnya, saya mencetak pedoman pengisian data kelompok tani yang akan dibagikan kepada anggota kelompok tani. Kegiatan kedua, melaksanakan pendataan kelompok tani melalui formulir isian data. Sebelum saya melakukan pendataan kelompok tani, saya terlebih dahulu membuat jadwal pertemuan dengan pengurus kelompok melalui telepon atau WhatsApp. Setelah jadwal pertemuan pasti, maka saya melaksanakan pertemuan dengan pengurus maupun anggota kelompok tani. Selanjutnya, saya membagikan formulir isian data kepada setiap anggota kelompok tani, sehingga setiap anggota mendapatkan formulir isian data. Setelah itu, saya menjelaskan bagaimana cara pengisian formulir tersebut, dimulai dari penyesuaian data di KTP maupun di kartu keluarga, seperti nama, nomor induk KTP, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan dilanjutkan dengan pendataan luas lahan komoditi yang dimiliki maupun dikelola oleh setiap anggota kelompok. Lalu setelah semua formulir terisi, maka saya kembali mengumpulkan data dari kelompok tani. Kegiatan ketiga, melakukan verifikasi, validasi, dan input data kelompok tani berbasis simultan. Pada kegiatan ini, tahapan pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan peralatan kerja seperti laptop, SOP penginputan, dan data seluler HP. Setelah semuanya tersedia, selanjutnya saya melakukan verifikasi dan validasi data kelompok tani yang telah dikumpulkan, yaitu dengan memperhatikan data baik itu nama, NIK, alamat, tempat lahir, dan sebagainya. Setelah data dirasa lengkap dan akurat, maka saya melakukan login di aplikasi Simultan, yaitu dengan menggunakan user dan password tingkat kecamatan. Setelah login, baru saya melakukan penjemputan data kelompok tani yang belum terdaftar di dalam Simultan satu persatu dengan cermat dan teliti. Kegiatan keempat, melakukan evaluasi dan pelaporan tentang data kelompok tani berbasis simultan.
Pada tahapan kegiatan ini, yang pertama yaitu saya melakukan pemantauan database kelompok tani dengan cara meng-screenshot data kelompok tani yang sudah terdaftar di dalam Simluhtan. Berikutnya, saya melakukan rekapitulasi data kelompok tani di Desa Dima berbasis Simluhtan. Setelah itu, saya mencetak hasil screenshot data kelompok tani, khususnya di Desa Dima. Setelah semuanya selesai, maka saya melaporkan hasil kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan kepada mentor. Manfaat atau hasil. Adapun beberapa manfaat dari kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Yang pertama, meningkatnya data kelompok tani yang terinput dalam Simluhtan, di mana pada awalnya hanya 2 kelompok dan sekarang menjadi 4 kelompok. Kedua, tersedianya data kelompok tani Desa Dima yang akurat dari 48% menjadi 95%. Yang ketiga, meningkatnya kelompok tani yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Saya sebagai ketua kelompok bersaudara dengan nama Nur Siti Situmea, dengan adanya Simultan ini sudah didaftarkan kami, artinya kami ini benar-benar kelompok tani yang terdaftar nanti di pusat. Jadi kami juga sangat berterima kasih kepada Ibu yang mendaftarkan kami masuk di Simultan ini yang sudah kami dengar, dan sekarang dengan Simultan ini yang Ibu baru kasih tahu kepada kami juga sangat senang lah. Artinya kami tidak main-main kelompok kami. Kelompok kami ini yang terdiri dari 19 orang merasakan bahwa kedepannya nanti dengan adanya Simultan ini, artinya kami sudah tercatat di pusat. Jadi apapun misalnya, kami mengharapkan bantuan, misalnya kalau ada bantuan untuk kelompok-kelompok tani yang sudah didaftarkan di Simultan, kami juga mendapat. Saya kira mungkin itu saja dulu. Nama saya Marianus Loli, anggota kelompok tani Mitabu, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Loli karena telah mendukung kami dalam kelompok tani Mitabu ini, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih karena kami kelompok tani Mitabu telah terdaftar di Simluhtan, dan kami juga telah mendapatkan bantuan dari yang difasilitasi oleh PPL Ibu Loli, sehingga kami bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena kami telah terdaftar di Simluhtan. Terima kasih.